Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Ya, pemirsa, di segmen ini kami akan hadirkan ulasan bersama dengan narasumber. Tapi sebelumnya, kami ingin menginformasikan kepada Anda bahwa Anda juga bisa berpartisipasi secara aktif melalui WhatsApp interaktif IDX Channel untuk bisa menanyakan seputar portofolio investasi Anda dan nanti akan coba kita ulas bersama. Dan langsung saja saya sapa yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Muhammad Syahrizanas, Technical Analyst PT Philip Sekuritas Indonesia. Selamat sore, Mas Ican. Selamat sore Mas Fajar. Sore, apa kabar Mas Ican? Baik, Baik, baik. sehat, luar biasa, salam sehat selalu. Ya, Mas Ican, ini terkait dengan indeks harga saham gabungan di hari ini. Sesi 1 ditutup positif, sesi kedua kembali melanjutkan kenaikan, menguat 1,42%, ditutup di 5759,917. Apa yang kemudian bisa kita catat dari pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya memang kalau kita lihat dari perdagangan pasar global gitu ya di indeks luar ini cenderung mencatatkan memberikan aksi profit taking nampaknya di beberapa indeks luar seperti Dow Jones Index di semalam ditutup memerah karena memang sudah mencatatkan kenaikan yang cukup tinggi ya sampai all time high tertinggi sejak dalam sejarah di angka 30 ribuan. Kemudian cukup minim sentimen juga di dalam negeri, nampaknya kalau kita lihat data initial jobless claim juga di Amerika Serikat yang berakhir tanggal 21 November memperlihatkan kenaikan ya di angka 778.000 kalau kita lihat dari sisi sentimen global, sehingga angka pengangguran di Amerika itu cukup tinggi ya sampai dengan saat ini. Kemudian yang menarik, investor global di sini mencerna notulen rapat dari FOMC yang berlangsung pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 November lalu, yang di mana The Fed ini memberikan sinyal bahwa program quantitative easing atau yang akan dilakukan itu mulai di stop, dan juga ada sentimen bahwa suku bunga akan dinaikkan. Mungkin ini yang menjadi sentimen positif di emerging market seperti indeks harga saham gabungan kita juga yang sampai dengan saat ini masih bertengger di angka 5.700 dan optimis bahkan sampai 5.800 dalam waktu dekat. Oke. Jadi sejumlah sentimen terutama dari eksternal ini sepertinya bisa dijadikan catatan dan akhirnya menjadi penopang juga bagi pergerakan positif indeks harga saham gabungan. Hari ini ditutup 5759, 5.800 tadi Anda katakan masih sangat optimistis untuk bisa dicapai. Tapi apakah kemudian memang segitu kecilnya sentimen dari dalam negeri sehingga akhirnya sepertinya belum ada ini penggerak market dari dalam negeri sendiri, Mas Ican? Iya, dari dalam negeri sebenarnya masih menunggu beberapa sentimen penting, yaitu seperti vaksin juga. Saya rasa ini juga sentimen bukan hanya dalam negeri ya, namun memang untuk direalisasikan ini hanya direalisasikan di tahun 2021, jadi cukup dalam jangka pendek ini masih minim ya. Namun kalau kita lihat sentimen yang menjadi penggerak di indeks harga saham gabungan kita itu dari batu bara ya, yang dimana pada kemarin kalau nggak salah itu Cina atau Tiongkok ini menandatangani kontrak dengan Indonesia untuk membeli thermal coal kita ya di angka yang cukup tinggi juga, 20-an sampai berapa triliun kalau nggak salah. Kemudian itu yang menggerakkan dari sisi coalnya. Kalau kita lihat di TMB, PTBA cukup atraktif ya pergerakannya pada siang hari ini sampai dengan tutup pasar. Oke, cukup atraktif pergerakannya dari sektor pertambangan terutama batu bara. Tadi Mas Ican sempat menyebutkan dan juga tadi kami menyampaikan informasi bahwa China ini dipastikan akan membeli batu bara thermal dari Indonesia lebih dari 1 miliar dolar Amerika, dan kesepakatan ini diharapkan memang berdampak pada industri dalam negeri kita. Apakah kemudian memang terlihat juga dari pergerakan sejumlah saham sektor pertambangan terutama batu bara di hari ini, Mas Ican? Karena kita lihat sektor mining juga hari ini menjadi penopang IHSG kita naik 1,94%. Iya, kalau sektor mining sentimen yang paling erat sebenarnya harga minyak mentah ya. Sebenarnya di sini kalau kita lihat WTI crude kita sudah berada di level 45 dolar per barel. Ini juga seiring dengan penurunan dari supply dari Amerika Serikat. Kalau kita lihat sudah mulai menipis, ini menjadi sentimen positif juga di indeks WTI kita. Kemudian direspon positif juga oleh saham-saham yang bergerak di oil ya, sektor oil. Seperti kalau kita lihat
Medco Energi juga sudah cukup baik pergerakan pada hari ini, bahkan sore ini sudah di angka 515 yang optimis bahkan menutup gap yang terjadi pada kisaran September lalu di angka 540 dan itu menjadi target price terdekat di level 540 tersebut untuk saham Medco Energi. Oke, salah satunya tadi ada Medco begitu ya, kemudian dari sektor pertambangan juga ada Adaro hari ini naik 4,62%, PTBA menguat 3,51%, ITMG naik 2,68%. Sentimennya atau kita lihat pergerakan positifnya masih akan berlanjut dalam beberapa waktu mendatang atau justru sangat singkat sekali, sangat temporer sekali, Mas Ican? Berkenaan dengan sektor mining ini kan bergantung juga dengan harga-harga komoditas ya dari Medco sendiri, ITMG. Saya rasa ke depan mungkin koreksi yang cukup wajar, nampaknya akan ada koreksi cukup wajar. Di sisi lain setelah kenaikan yang sudah cukup tinggi, kita lihat ITMG juga sudah break higher dan secara teknikal ini juga sudah cukup tinggi karena memang sudah banyak aksi profit taking, kemudian di sini sudah masuk di area jual di 11.500. Kemudian kalau Medco untuk Medco masih cukup running ya karena memang ada gap tadi yang sudah saya jelaskan di tanggal 7 September memang setelah pembagian setelah aksi right issue itu memang gapnya cukup tinggi, jadi untuk ke depan 515 ini ke 540 lah untuk target price untuk Medco-nya Mas, kurang lebih pergerakan dari Medco Energi. Oke, jadi memang itu menjadi catatan juga bagi beberapa saham di sektor pertambangan seiring dengan penguatan yang terjadi di IHSG dan mining menjadi salah satu penopang gitu ya, naik 1,94%. Tapi secara overall adakah kemudian yang akhirnya masuk dalam rekomendasi dari Mas Ican ataupun Philip Sekuritas terutama di beberapa waktu dalam waktu dekat ini terutama? Ya, untuk pertama kami merekomendasikan Medco di mana target price 540, jika mampu menembus daripada target price 540, kami cukup optimis ke 580 ya, didukung oleh sinyal volume bahkan indikator-indikator sudah berada di atas moving average tertingginya yaitu moving average 200. Jadi Medco juga cukup menarik. Kemudian ada saham GJRM ya, di sini GJRM juga cukup baik juga pergerakan pada pagi hari ini sampai dengan closing sekarang sudah di angka 44.400. Ini bisa juga untuk jadi rekomendasi karena target price terdekat di level 45.875 untuk GDRM. Kemudian titik stop loss mungkin yang dapat dicermati di level 43.150 untuk GDRM-nya. Oke, jadi kemudian ada juga dari yang terakhir ada saham BCA ya. Karena memang BCA ini 2 hari perdagangan itu diiringi oleh aksi profit taking juga. 2 hari ini mengalami penurunan yang cukup dalam sehingga pada pagi hari tadi dibuka cukup gap down di angka 31.750. Hal ini juga dapat dijadikan sentimen positif juga untuk BCA untuk kembali bergerak di atas level 33.000. 33.000 menjadi target price pertama kita, kemudian target price kedua di 34.150. Didukung oleh indikator stokastik juga, sudah mulai ada pergerakan oversold di sini. Nah, jadi indikasi bahwa sudah jenuh jual, jadi cukup baik untuk BCA. Oke. Jadi 3 saham tadi sepertinya menjadi rekomendasi begitu ya, menjadi pilihan terutama dari Mas Ican. Mungkin Anda juga pemirsa sedang memperhatikan saham-saham tersebut, tapi sekali lagi kami kembalikan keputusan investasi tetap kami serahkan kepada Anda. Dan Mas Ican, sejumlah saham lainnya akan coba kita ulas begitu ya, terutama banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami, tapi usai jeda pemirsa, jam berangkat dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.